Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 15 Mei tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 23 sampai 28. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 23b sampai 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berdoa agar coronavirus berlalu. Dunia masih dalam masa pandemi COVID-19. Seluruh negara terdampak dengan penyakit corona ini.
Ada begitu banyak manusia yang meninggal akibat penyakit ini. Ada jutaan orang yang sudah terpapar dengan sakit ini. Usaha-usaha sudah dilakukan oleh pelbagai pihak agar penyakit ini segera habis di muka bumi ini. Tindakan vaksinasi sudah dimulai agar penyebaran virus ini bisa dihambat dan kesehatan bisa dipulihkan kembali. Harus diakui bahwa COVID-19 ini telah membawa perubahan besar bagi peradaban manusia. Itu juga tentunya telah membawa banyak masalah dan pergumulan. Ada banyak kesulitan yang dialami dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Situasi ini bisa menghambat manusia, termasuk kaum beriman, kepada keputusasaan. Dalam suasana sulit ini, warta liturgi pada hari ini boleh memberikan kekuatan dan inspirasi. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus dalam kata-kata perpisahannya memberikan peneguhan kepada para murid-Nya untuk meminta kepada Bapanya apa saja yang mereka butuhkan dan apa yang diminta pasti didengarkan. Yesus mengajak para murid-Nya untuk mengenal Allah melalui dirinya karena Ia datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yesus mengajak murid-murid-Nya untuk meminta sesuatu dari Allah. Yesus juga memberikan mereka keyakinan bahwa apa yang mereka minta kepada Bapa pasti akan dikabulkan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mengajak kita semua pengikut-Nya untuk meminta kepada Bapa tentang apa saja yang kita butuhkan di dalam hidup kita, terlebih di masa pandemik ini. Kita tidak perlu berputus asa karena Allah yang kita imani akan selalu mengabulkan apa yang kita minta. Yang penting kita meminta dengan penuh iman. Marilah secara pribadi pun secara keluarga kita berdoa agar Allah selalu menganugerahkan rahmat yang kita butuhkan setiap hari, seraya terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir penyebarannya dan kita semua boleh memperoleh kesehatan yang tetap secara jasmaniah dan rohaniah. Semoga demikian. Amin.